Nah, bahan-bahannya sudah kita cuci. Nantinya akan kita pilih dan akan kita potong-potong supaya nantinya mudah larut dalam pembuatan ekoenzim. Setelah dicuci nanti akan kita masuk ke proses pemilahan. Setelah itu pemotongan. Baru kita campur nantinya dengan air gula dan juga dengan air hangat kita cuci kembali agar terbaik nantinya dalam proses pembuatan ekoenzim. Ya, bahannya akan kita sortir yang bagus-bagus saja. Nah, bahannya kita sudah kumpulkan, ini kita cuci bersih, nanti kita pilah mana yang bagus-bagus saja, yang busuk-busuk kita tidak masukkan untuk pembuatan ekoenzim. Dan ini medianya untuk tempat pengolahan ekoenzim nantinya. Kan kita masuk ke proses pencucian terlebih dahulu sebelum dijadikan ekoenzim. Untuk membuat ekoenzim itu adalah menyelamatkan bumi. Beribu manfaat dari ekoenzim hanyalah bonus. Manfaat yang sebenarnya adalah kelestarian bumi bagi anak cucu kita. Mari kita lakukan dengan hati yang tulus untuk melakukan pembuatan ekoenzim agar manfaat yang sesungguhnya itu kita dapatkan untuk menyelamatkan bumi. Kelestarian bumi untuk generasi anak dan cucu kita, tujuan utama untuk pembuatan. Perhatikan dalam pembuatan ekoenzim, jangan gunakan wadah kaca ataupun logam karena tidak bisa mengembang. Nantinya setiap harinya kita akan membuka tutup tempat ekoenzim untuk membuang gasnya ya. Warna ideal ekoenzim adalah kecoklatan. Bisa juga coklat muda atau coklat tua. Jika berwarna hitam ekoenzim yang kita buat, maka tambahkan molase atau gula merah untuk mengulang proses fermentasinya ya. Jadi warna pembuatan ekoenzim itu tadi ya, warna coklat tua atau bisa jadi coklat muda. Jika tidak memiliki sampah dapur yang cukup, kita bisa memasukkannya sedikit-sedikit. Fermentasi 3 bulan dimulai ketika sampah dapur berakhir ditambahkan. Itu tadi yang saya sampaikan ya. Ketika lengkap semuanya sampah organiknya, itu baru kita hitung di masa penambahan terakhir. Itulah kita hitung 3 bulan selanjutnya baru ekoenzimnya bisa dipanen. Semakin lama difermentasikan akan semakin baik. Ekoenzim tidak memiliki tanggal kadaluarsa ya. Jangan disimpan dalam kulkas, letakkan di suhu ruangan yang cukup, paling tidak di tempat terbuka dan atau tidak di tempat panas ya. Nah, itu gulanya. Ini kita gelas takarannya ada seberat 2 liter dan itu 600 gram. Ini sudah kita dapat untuk satu wadah 1,8 kilo bahan untuk pembuatan ekoenzim. Cara membuat ekoenzim, bahan-bahan sampah organik, bisa sayur-sayuran atau kulit buah segar. Jangan yang sudah busuk atau berjamur ya teman-teman ya, atau yang terkena minyak. Bukan yang mengandung lemak seperti alpukat, durian, kacang tanah, dan lain-lainnya. Langkah selanjutnya, molase atau gula merah bisa digantikan dengan gula coklat atau gula aren. Yang ketiga, selanjutnya air lebih baik air sumur tadi yang saya sampaikan ya teman-teman ya. Terus cara membuatnya tadi bahan-bahannya ya. Campuran 3 bahan tadi dengan perbandingan 1:3:10. Molase 1, 3 sampah organik
dan 10-nya air. Tadi saya sudah menakar kurang lebih gulanya 600 gram, airnya 6 liter, dengan sampah organiknya kurang lebih 1,8 kg ya. Itu 1 3 10 ya. Satunya gula, 3-nya bahan organik, sayur-sayuran atau buah-buahan, dan 10-nya itu air sumur ataupun air hujan ataupun air AC. Dan namun apabila tidak ada itu semua, memang kita mau memakai air PDAM, sebaiknya diendapkan dulu selama 3 hari itu ya teman-teman ya. Campurkan dan masukkan ke dalam botol dengan penutup sehingga tidak ada udara yang masuk. Namun setiap harinya diusahakan kita buka untuk membuang udaranya ya. Apabila kita tidak sering membukanya, maka bisa kurang lebih 2 minggu itu kita punya wadah bisa meletup karena dia punya gasnya tidak kita buang dan tidak kita kurangi. Itu dia teman-teman, cara membuat ekoenzim yang pastinya bahan-bahan sudah terkumpul dan terus biarkan selama 3 bulan. Sama proses fermentasi akan dihasilkan gas. Dan itu dia tadi, tiap harinya kita buka. Kalaupun kita nantinya tidak sempat ya, paling tidak ada gas itu, tempat itu kita buka tutupnya untuk mengurangi gas yang ada di dalam ekoenzim ya. Maka tadi saya menggambarkan ini tempatnya ini 15 liter, namun saya isi dengan kapasitas 10 liter. Jadi masih ada ruang udara sekitar 5 liter yang saya sparekan untuk mengantisipasi apabila dalam waktu 1 atau 2 hari saya tidak membukanya ataupun dalam seminggu, namun masih ada rongga udara yang bisa untuk bahan ekoenzim tersimpan di dalam wadah yang kita sudah siapkan lebih dari kapasitas yang kita buat ya. Setelah 3 bulan bisa kita panen ya. Jika mau didiamkan lebih lama juga bisa, bahkan lebih baik. Larutan ini tidak memiliki masa kadaluarsanya ya teman-teman ya. Dan juga sisa dari pembuatan ekoenzim, sampah organiknya tadi dapat kita pakai kembali ya, ataupun dibuat pupuk atau dijadikan komposter atau digunakan fermentasi kembali. Namun langkah-langkahnya itu tadi, kita tambahkan gula dan tambahkan air ya teman-teman ya. Untuk kelebihan ekoenzim ya, mengurangi polusi, sisa organik, hijau dan sampah organik. Jika kita buat menjadi ekoenzim, artinya berhasil dicegah untuk tidak dibuang ke tempat pembuangan akhir atau TPA. Sisa organik yang dibuang begitu saja dapat menghasilkan gas metan. Itu dia yang pernah kita dengar cerita di TPA Lui Gajah yang meletup dan memakan korban jiwa, itu akibat gas metan yang dihasilkan oleh sampah organik ya teman-teman. Dengan mengalihkan sampah dapur menjadi ekoenzim, maka kita telah mencegah hal tersebut, tidak terjadi penumpukan di TPA sampah organik, dan menghemat uang juga. Produk keberhasilan di dapur, sihan di dapur dan rumah tangga kita bisa diganti dengan ekoenzim yang bisa dibuat sendiri ya teman-teman, dengan harga yang murah. Produk kebersihan paling tidak di situ bisa untuk jadi bahan untuk mengepel atau mencuci bahan-bahan rumah tangga ataupun untuk di kamar mandi. Dan bisa juga dijadikan antibakteri, jamur dan virus, natural antiseptik untuk di rumah Anda kawan-kawan. Membersihkan air tanah. Residu enzim jika terserap dalam tanah pada akhirnya bisa membersihkan sungai dan air laut, membersihkan kualitas udara. Nah, dengan kita membuat ekoenzim berarti kita sudah bisa
menggunakan dan menghemat, dan juga tadi ya, mencintai bumi. Akan sampaikan apa itu ekoenzim ya, manfaatnya tadi dah kita sampaikan ya. Ekoenzim atau nama lainnya garbage enzyme ya, adalah cairan yang didapat dari fermentasi sampah dapur. Cairan ini berwarna coklat muda, bisa lebih pekat, tergantung bahan yang digunakan ya teman-teman. Jadi jangan sampai terkejut tadi dan memiliki bau khas hasil fermentasi. Cairan ini saya bilang cairan serba guna karena manfaatnya yang luar biasa. Ekoenzim bisa digunakan secara luas di rumah tangga sebagai pengganti deterjen, sabun, sampo, cairan pembersih lantai. Pada pertanian misalnya sebagai pupuk organik, bahkan bisa dimanfaatkan di dunia kesehatan, misalnya cairan disinfektan atau obat kumur dan lain-lain. Nah, sangat banyak kan manfaatnya. Ekoenzim adalah hasil penelitian dari Dr. Rosikun Pompanfong, founder Asosiasi Pertanian Organik. Nah, itu dia nih dokter-dokter yang meneliti ya. Dari tadi ya, Organic Association Organic Agriculture Association dari Thailand. Dr. Rosikun telah melakukan penelitian tentang enzim lebih dari 30 tahun dan dia mendorong orang untuk membuat ekoenzim di rumah dalam rangka mengurangi global warming. Nah, ekoenzim ini juga bisa untuk mengurangi global warming akibat dari rumah kaca ya. Dengan tiap hari kita membuka tutup botolnya fermentasi ekoenzim, ada udara yang keluar, itulah bisa mengurangi global warming. Sangat bermanfaat ya teman-teman ya untuk pembuatan ekoenzim ini. Kita pilih jambu-jambu yang baik kualitasnya. Jadi yang busuk tidak kita ambil, kita ambil yang bagus-bagus saja, sampai seberat kurang lebih 1 kilo 8 on. Jadi yang busuk-busuk kita buang. Untuk pembuatan ekoenzim diusahakan pembuatannya dalam keadaan bersih semuanya. Jadi untuk memaksimalkan pembuatan ekoenzim, jadi bahan-bahan sampah organik yang busuk tidak kita pakai, agar nanti kualitas ekoenzimnya bisa menghasilkan. Tahap pembersihan wadah tempat untuk pembuatan ekoenzim dan bahan-bahan yang akan kita jadikan ekoenzimnya. Ini kita tahap pembersihan dulu. Ini jadi kapasitas 15 liter, namun nanti kita akan buat 10 liter aja agar nantinya ruang tempat untuk pembuatan ekoenzim masih ada celah udara apabila fermentasi kita lakukan selama 3 bulan. Jadi pembuatan ekoenzim itu nantinya 1:3 dan 10 ya. Jadi satunya itu molase atau gula merah, 3-nya itu nantinya di bahan ekoenzim, dan 6-nya itu nanti di air yang akan kita campurkan sama bahan yang 3 tadi, molase, bahan sampah organik yang bersih, tidak busuk dan tidak jamur. Jadi bahan ekoenzim benar-benar kita pilih bahan yang bersih.
ya, seperti kulit buah, buah-buahan atau sayur-sayuran, namun yang tidak tercampur atau terkontaminasi dengan minyak, dan juga bahan-bahan dari organik yang tidak berlemak seperti kacang, buah alpukat, dan yang nantinya akan mengurangi untuk proses pembuatan ekoenzim. Jadi pagi hari ini kita membuat ekoenzim dari bahan jambu air. Jadi molasenya tidak ada, kita ganti dengan gula merah. Jadi gula merahnya kita rebus terlebih dahulu agar mudah larut nantinya dalam pembuatan ekoenzim ya. Ini kurang lebih sekitar 1,5 kilo dia punya gula merahnya. Yang dibutuhkan untuk pembuatan ekoenzim nantinya gula merahnya kita akan menyesuaikan dengan tempatnya. Dalam proses pembuatan peracikan pencampuran 3 bahan tadi akan kita jadikan satu, nantinya akan kita masukkan ke dalam wadah. Ya, ekoenzim ini tidak mempunyai takaran kadaluarsa. Pembuatan ini nantinya selama 3 bulan ya. Jadi apabila teman-teman membuat ekoenzim, bahan-bahannya belum terkumpul dengan banyak seperti sampah organiknya atau sayur-sayuran atau buah-buahan, bisa dikumpulkan tiap hari atau seminggu sekali. Namun setelah bahan-bahannya cukup semuanya, disitulah baru kita hitung 3 bulan ke depannya ya. Semakin lama ekoenzim pembuatannya semakin baik. Namun di sini yang perlu diingat, ekoenzim tidak punya batas kadaluarsa selagi itu disimpan di tempat yang tidak panas dan cukup dengan udara dan tidak di ruangan terbuka ya. Jadi jangan di dalam kulkas, simpan saja di tempat yang teduh untuk pembuatan ekoenzim. Kita mulai ya proses pembuatannya, peracikannya. Itu ada 2 kilo molase atau gula merah, nantinya akan kita bagi 3 karena 3 kita buat hari ini. Koenzim 3 kita buat, jambu yang akan kita buat kurang lebih satu wadah itu 1,8 kilo ya. Kita sudah menyiapkan juga dia punya ini timbangan agar nanti proses pembuatan ekoenzim perbandingannya tepat 1:3:10 ya. Satunya tadi gula, 3-nya itu bahan sayur-sayuran atau buah-buahan sampah organik, dan 10-nya itu air ya sebanyak 6 liter. Yang pastinya pembuatan ekoenzim itu banyak manfaatnya. Tujuan utamanya yaitu untuk menyelamatkan bumi, menyayangi bumi ya. Kalau sampah organiknya kita buang ke TPA itu mengurangi pendaur ulangan sampah anorganik dan juga malah menambah jadinya nanti masalah baru. Sampah organik itulah sampah yang berbau. Jadi kalau kita bisa manfaatkan, kalau tidak kita siapa lagi, karena sampah itu adalah tanggung jawabku dan tanggung jawab kita masing-masing ya. Kita sudah menyiapkan juga dia punya ini timbangan agar nanti proses pembuatan ekoenzim perbandingannya tepat 1:3:10 ya. Satunya tadi gula, 3-nya itu bahan sayur-sayuran atau buah-buahan sampah organik, dan 10-nya itu air ya sebanyak 6 liter. Yang pastinya pembuatan ekoenzim itu banyak manfaatnya. Tujuan utamanya yaitu untuk menyelamatkan bumi, menyayangi bumi ya. Kalau sampah organiknya kita buang ke TPA itu mengurangi pendaur ulangan sampah anorganik dan juga malah menambah jadinya nanti masalah baru. Sampah organik itulah sampah yang berbau. Jadi kalau kita bisa manfaatkan,
Kalau tidak kita siapa lagi, karena sampah itu adalah tanggung jawabku dan tanggung jawab kita masing-masing, karena setiap kita menghasilkan sampah dalam tiap harinya. Jadi sampah adalah tanggung jawabku. Nah, bahan-bahan untuk pembuatan ekoenzim sudah tersedia semuanya. Gula merahnya pengganti molase seberat 2 kilo sudah kita cairkan. Tinggal kita proses pembersihan bahan untuk pembuatan molase buah-buahan ya. Nanti kita pilih yang mana yang tidak busuk dan kita akan potong kecil-kecil agar nantinya mudah dimasukkan dalam wadahnya. Ini wadah ini kurang lebih 15 liter. Nanti kita hanya mempergunakan kurang lebih 6 liter air dan kurang lebih 10 liternya saja kita pakai. Nah, nanti bahan ini satunya gula, 3-nya buah-buahan, dan nantinya 10-nya air ya. Jadi pembuatan molase itu 1, 3, 10. Satunya gula, nantinya sekitar kurang lebih 600 gram. Bahan buahnya, sampah organiknya itu kurang lebih nantinya kita masukkan 1 kilo 8 on ya, yang sudah kita bersihkan. Airnya kurang lebih 6 liter di dalam wadah 15 liter. Jadi kapasitas yang akan kita buat sekitar 10 liter campurannya semuanya. Dan kita pergunakan air sumur ya. Jadi apabila nanti teman-teman pencinta penggiat lingkungan membuat ekoenzim, bisa memakai air sumur, air hujan, atau air bekas dari titisan air AC ya. Apabila tidak ada, memakai air PDAM, kami sarankan, anjurkan untuk diendapkan selama 3 hari karena ada larutan yang nantinya menghambat untuk proses pembuatan ekoenzim. Sebaiknya air hujan, air sumur, dan air AC. Itu ya teman-teman. Baik, kita mulai mengisinya lagi. Ini yang sudah beratnya kurang lebih 1,8 kilo. 1.800 gram ya. Kita masukkan. Dan setelah kita cuci, sudah kita pilih yang tidak berbau dan tidak kotor ya, dan tidak busuk. Kita pakai yang memang yang berkualitas. Yang busuk-busuk kita tidak pakai. Jadi apabila nanti teman-teman ingin mengumpulkan dari bahan yang lainnya, boleh. Tadi yang saya sudah sampaikan, yang penting tidak terkontaminasi dengan minyak makan ya, dan juga tidak busuk dan tidak berlemak seperti alpukat, durian, atau kacang tanah. Lain-lainnya bisa ya. Warna ekoenzim itu bisa coklat tua dan coklat muda. Apabila warnanya hitam, tambahkan kembali dengan gula atau molase agar fermentasinya bisa berjalan secara baik. Dan ini ekoenzim tidak mempunyai batas kadaluarsa. Masa pembuatannya bisa kita panen selama 3 bulan ya. Jadi pengumpulannya pun bisa bertahap apabila bahan-bahannya tidak cukup. Namun setelah bahan-bahannya cukup, itu nantinya setelah pengisian terakhir kita hitung, baru kita mulai hitung ya. Dengan hitungan 3 bulan baru bisa kita panen dan letakkan di tempat yang
tidak panas dan di ruangan yang redup ya. Buka, dia punya tutup botolnya. Nah, koenzim yang pertama setelah selesai kita buat lagi 2 tempat, jadi nantinya bisa kita tutup teman ya. Nanti kita tutup, kita buka kembali. Alhamdulillah satu tempat kita sudah selesai. Kita lanjut ke koenzim pembuatan kedua. Kita mulai memilah lagi untuk pembuatan ekoenzim yang kedua, ini botol kedua. Kita cuci kembali bahan-bahannya dan kita pilah. Hari ini dari Bank Sampah Pensosmas DPD 1 dan 2 Provinsi Kepri, kita sudah membuat 4 ekoenzim dengan wadah kurang lebih satunya 15 liter, namun di sini kita jadikan 10 liter, jadi masih ada spare udara 5 liter. Jadi dalam satu wadah ini 10 liter dengan perbandingan 1:3:10. Satunya itu dia punya bahan gula atau molase, kita pakai gula merah, dan 3-nya itu kita memakai bahan organik dari buah jambu. Jadi kita cuci bersih, kita pilih yang bagus-bagus yang tidak busuk dan tidak berjamur. Jadi kurang lebih 1,8 kg, dan yang 10-nya itu 6 liter air. Jadi total keseluruhannya itu ada 10 liter di berat wadah yang 15 liter. Jadi masih ada spare 5 liter. Jadi hari ini kita siapkan 4 ekoenzim yang pastinya manfaatnya untuk lebih mencintai bumi, dan kita tidak membuang sampah organik ke tempat pembuangan air, dan airnya bisa mengurangi sampah organik di tempat pembuangan air ya. Ekoenzim ini salah satu bonus dalam kita mengolah sampah organik, yang pastinya bonus yang paling utama manfaatnya adalah mencintai bumi. Dari Bank Sampah Pensosmas, kami dari Perbanusa DPD 1 dan DPD 2 Kepri mengucapkan terima kasih dan salam lestari, salam penggiat lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.